Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novaldi Arimanggala dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas B dengan NIM 115-2122. Di sini saya akan menjelaskan apa sih artinya sertifikasi sosial. Dalam setiap kehidupan bermasyarakat sudah pasti ditemukan perbedaan kelas antara individu yang satu dengan individu yang lain. Nah, itulah yang dinamakan stratifikasi sosial. Ya, itu merupakan fenomena sosial yang umum sangat kita temui di kehidupan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, stratifikasi sendiri adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica pada tahun 2015, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral dari sosiologi. Para pendiri sosiologi seperti Maximilian Weber berpikir bahwa orang-orang Amerika sangat berbeda dengan orang Eropa. Kenapa Max Weber bisa berkata seperti itu? Karena di mana tampak kelas dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Tetapi selama depresi hebat, Robert dan Helen Lynn dalam studi Middleton pada tahun 1937 mendominasikan kesenjangan yang mendalam antara kelas pekerja dan kelas bisnis di semua bidang kehidupan masyarakat. Akibatnya, sistem stratifikasi sosial muncul istilah kelas atas, menengah, dan bawah. Dalam buku Stratifikasi dan Mobilitas Sosial pada tahun 2016, karya Indra Ratna Irmawati Patinasarani, terminologi stratifikasi sosial berasal dari kata stratum yang berarti lapisan dan sosius yang berarti masyarakat. Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai perbedaan sosial individu satu dengan yang lainnya, seperti kita ditemukan di sekeliling masyarakat. Pengertian stratifikasi sosial dapat pula berupa pengelompokan masyarakat secara sosial, budaya, ekonomi, politik dalam lapisan yang menunjang. Dasar perbedaan antara satu posisi sosial dengan posisi sosial lainnya berupa bidang ekonomi, kekayaan, status sosial, pekerjaan, kekuasaan, dan sebagainya. Ya, jika kita memiliki kekuasaan seperti jabatan lebih tinggi atau kedudukan lebih tinggi, jelas di dalam berkehidupan sosial kita pasti dipandang lebih oleh orang yang lain. Berbanding terbalik, jika kita mempunyai kedudukan yang rendah, pasti disepelekan. Itulah sesuatu hal yang umum terjadi kita temukan dalam berkehidupan bermasyarakat. Atau jika kita memiliki kekayaan berlebih dengan orang yang tidak memiliki apa-apa, sungguh jelasnya kita dipandang berbeda dengan orang lain. Orang lain akan lebih respect atau lebih menghormati orang-orang yang memiliki kekayaan lebih daripada orang-orang yang kekayaannya tidak mempunyai, seperti pemulung. Berbeda orang-orang menanggapinya dengan orang-orang yang kaya seperti presiden. Jelas orang menanggapinya berbeda, pasti lebih santun ke kedudukan yang tinggi seperti presiden. Dasar pembentukan stratifikasi sosial dikutip situs Kementerian Pendidikan Kebudayaan atau Kemendikbud, segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan atau ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Pertama, dasar kekayaan. Saya akan menjelaskan dasar kekayaan. Masyarakat masih lebih menghargai orang-orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Jika itu terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan atau ekonomi, seperti disebut kelas sosial. Kelas sosial sendiri adalah stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Masyarakat tidak dapat melepas dimensi ekonomi dari dimensi pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan dengan penghasilan merupakan bagian penting dari ekonomi. Siapakah yang lebih kaya, itulah orang yang lebih dipandang oleh orang lain. Itulah sesuatu hal yang sering terjadi kita temui atau kita jumpai dalam berkehidupan sosial. Yang kedua, dasar pendidikan. Semakin tinggi pendidikan yang kita miliki, maka setinggi pula pendudukan sosial dalam masyarakat. Lapisan pada tersebut bisa dilihat dari
lulusan sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sehingga atau perguruan tinggi atau kita sebut universitas atau perguruan tinggi lainnya. Ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Dengan pendidikan akan menjadi syarat pekerjaan. Semakin tinggi ilmu Anda, semakin gampang pula Anda mendapatkan pekerjaan di negeri ini. Itulah yang sering kita jumpai, di mana siapapun yang memiliki ilmu tinggi atau lulusan dari sekolah tinggi terbaik, itulah jalan menuju kesuksesan atau membuka jalan Anda jika Anda ingin bekerja dengan gampang. Sebaliknya, dengan orang-orang yang tidak punya background pendidikan atau dengan lulusan yang paling rendah, kita sebut saja SD. Jika kita bandingkan sekarang, orang yang lulusan SD dengan orang yang lulusan universitas pertama, jelaslah lebih gampang lulus atau lebih gampang diterima oleh suatu perusahaan atau pekerjaan apapun. Jelas yang dipilih pasti orang yang memiliki background lulusan universitas terutama. Itulah realita yang kita temui dalam sosial atau kehidupan masyarakat. Kekuasaan. Jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Jelasnya itu sangat-sangat jelas. Jika Anda kurang paham, ini saya lebih jelaskan detail. Kita bandingkan saja presiden dengan pemulung. Siapakah orang yang bakal lebih dihormati dengan orang-orang lain dibandingkan presiden dan pemulung? Jelasnya presiden. Disitulah kita mendapat contoh kedudukan atau kekuasaan yang lebih tinggi, bakal lebih dihormati daripada orang yang tidak memiliki kekuasaan sama sekali, pasti disepelekan. Jika Anda memiliki kekuasaan lebih tinggi daripada orang-orang umum, biasanya orang akan menunduk, atau dalam arti menunduk adalah lebih segan dengan Anda jika Anda memiliki kekuasaan. Dalam sertifikasi sosial sendiri pun mempunyai jenis-jenis. Yang pertama ada jenis stratifikasi sosial tertutup dan terbuka. Saya berdasarkan yang tertutup. Stratifikasi sosial tertutup terjadi jika masyarakat tidak dapat beralih dari satu strata ke strata yang lain. Pada stratifikasi tersebut biasanya terjadi dalam lingkungan masyarakat yang menetapkan sistem kasta maupun feodal. Di sini sistem kasta saya ibaratkan contoh seperti agama Hindu. Agama Hindu mempunyai kasta-kasta tersendiri. Itulah contoh dari stratifikasi sosial tertutup. Yang kedua, stratifikasi sosial terbuka. Tersebut terjadi jika masyarakat dapat beralih dari satu strata ke strata yang lain. Ketika dasar stratifikasi yang digunakan kekayaan, apakah tiap strata dapat beralih dari atas ke bawah atau sebaliknya bawah ke atas? Siapapun bisa beralih dari memiliki kekayaan berlimpah akhirnya menjadi orang tidak memiliki apapun. Ingat, roda itu berputar. Siapa yang awalnya di atas akan suatu saat selamanya tidak akan di atas, bisa saja di bawah, karena roda itu berputar. Itulah hukum alam, itulah hukum hidup. Sebaliknya dari orang yang hanya memiliki sedikit kekayaan akhirnya mendapat harta berlimpah. Jadi segini contoh lebih gampangnya, saya untuk sekarang tidak punya uang atau tidak punya apa-apa. Suatu saat besok-besok insya Allah saya jadi orang sukses. Nah itu kan saya dari tidak punya apa-apa menjadi punya. Itulah sertifikasi atau arti dari sosial terbuka. Ya, berikut adalah contoh-contoh yang lebih gampang dari arti seluruh stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial intinya adalah perbedaan antara satu kasta dengan yang lain. Biasanya dibedakan oleh kekayaan, ilmu atau pendidikan. Mungkin sekian itu saja yang bisa Noval jelaskan untuk tugas UAS ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.